Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Siswa kelas 7 SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Bapak Suhara. Bapak mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 7. Bapak bersama Bapak Haji Sakila berkolaborasi, di mana Bapak Haji Sakila memegang kelas 7A sampai kelas 7D dan Pak Suhara mengajar di kelas 7E sampai 7C. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah niyatun sholihah. Al-Fatihah. Selesai. Setelah pertemuan pertama tentang Asmaul Husna dijelaskan oleh Bapak Haji Sakila, insya Allah di bab kedua ini kita akan belajar tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Dalam video ini kita akan belajar tentang jujur. Judul dari bab kedua yaitu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari satu poin yaitu tentang kejujuran. Sebelum pembelajaran, Bapak ingin membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama menyebutkan pengertian jujur, yang kedua menjelaskan makna jujur, yang ketiga menunjukkan contoh jujur, dan yang keempat yaitu menampilkan perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Baik, kalian lihat ini ada gambar. Gambar apa tulisan? Tulisan lah ya. Berani, jujur, hebat. Kalian pernah lihat tulisan ini? Pasti pernah ya. Berani, jujur itu hebat. Kenapa hebat? Karena banyak kita itu bersembunyi di balik kebohongan. Banyak banget. Makanya kalau misalnya kita bisa jujur itu hebat. Nah, kalau kamu pengen jadi orang hebat, diawali dengan jujur. Nah, jujur itu apa? Secara pengertian, kalau jujur itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Jadi kalau misalkan kalian melihat video ini secara penuh, terus tuh ngomong ke bapak bahwa pas saya ngelihat video ini sampai terakhir sesuai ucapannya dengan perbuatannya, maka itu dibilangnya jujur. Nah, contohnya lagi, kalau kalian ngelihat video ini di awalnya aja nih karena hemat kuota, tapi bilang ke bapaknya sampai penuh, nah itu berarti namanya bohong. Berarti kamu belum jadi orang yang hebat. Nah, jujur itu penting. Kenapa penting? Karena jujur itu merupakan mata uang yang paling berharga di seluruh dunia. Itu paling berlaku tuh jujur. Karena jujur itu mahal. Tapi bukan berarti dihargain jujurnya, harganya berapa. Yang kayak gitu, beda urusannya ya. Kalau jujur itu enak, nyaman kitanya.
kalau nggak jujur, bohong, kita kan sembunyi, takut. Yang akhirnya apa? Pengennya bohong terus. Nah, kalau bohong itu ketagihan. Mah, kuotanya habis. Soalnya habis ngikuti pembelajaran. Ya, habis kuotanya. Beliin, pas beli. Mah, kuotanya habis lagi. Buat ini pembelajaran. Padahal diselingi dengan main game. Nah, karena pertama kali itu bohong, enak. Akhirnya terus bohong terus. Ya. Kalau bohong itu dosa apa enggak? Bohong itu dosa. Kalau bohong itu dapat pahala, ya semua bohong semua. Ya, jadi kita harus jujur. Sekecil apapun kita harus jujur. Ya, jangan lupa. Nah, lalu kaitannya dengan kejujuran ini, Allah melalui firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Nah, jujurnya berarti bukan pada diri sendiri aja, pada orang lain. Ya. Lalu selain Al-Quran ada juga hadis. Ya, kalian tahu ya, hadis itu adalah segala perilaku, baik itu ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini orang yang paling jujur. Makanya beliau mendapatkan gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Ya, gara-gara apa? Gara-gara jujur. Bahkan yang mengakui kejujuran Nabi Muhammad itu bukan hanya orang Islam, tetapi dari bangsa Quraisy. Semuanya mengakui kejujurannya. Modal jujur. Ya. Kalian juga harus belajar dari Nabi, yaitu paling kecil saja dulu, kejujurannya. Pak, saya ngerjain tugasnya sendiri. Bagus. Pak, saya nilainya 10. Bagus. Nyontek enggak? Ya sedikit, Pak. Ya, jangan. Nanti ketagihan. Kalau sekali saja, ingat ya, sekali saja kamu berbuat bohong atau tidak jujur, kamu bakal ketagihan terus-menerus, pengennya bohong terus. Ya, ingat tuh. Kalau nggak percaya, buktikan. Tapi jangan buktikan deh. Oke, kalau kalian udah pernah merasakan bohong terus. Ya, intinya itu ya. Nah, ini hadisnya. An Abdillah ibni Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Cung, yang mau masuk surga, ya, pasti mau masuk surga kan? Syaratnya 1. Mau tahu nggak? Syaratnya 1. Yang paling pertama, meninggal dulu. Ya, sok meninggal dulu, nanti masuk surga. Ya jangan sekarang, Pak. Ya udah, berarti harus jujur dulu modalnya. Ya, kalau udah jujur tuh enak. Pokoknya kelihatan kalau orang yang suka bohong itu biasanya ketakutan terus. Tapi kalau jujur itu biasanya orangnya santai. Nah, tapi kalau selalu berbuat bohong terus, kebiasaan, ya itu ya nanti parah, nanti sampai gede nanti bohongnya. Ya, paham ya? Jadi jangan bohong. Nah, namun ternyata ada kebohongan yang diperbolehkan.
bahkan dianjurkan. Bisa jadi wajib nih, wajib bohong. Yang pertama, misalkan pada saat perang ada si A yang diincar sama musuhnya. Nah, kita melindunginya. Misalnya lewat depan rumah kamu, diambil, disembunyikan. Di saat musuhnya datang, apakah melihat orang itu? Oh tidak, saya tidak melihatnya. Nah, itu melindungi seseorang saat perang itu tidak apa-apa. Ya, karena apa? Karena khawatir orang yang kita sembunyikan atau amankan itu akan dibunuh. Ya. Yang kedua, mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Misalkan si A sama B punya permasalahan atau berselisih. Nah, kamu datang nih sebagai bermaksud menengahi. Misalkan si A tuh sebenarnya pengen minta maaf. Kamu ngomong ke si B tuh gitu. Nah, kamu ngomong ke si B-nya, si A juga mau minta maaf. Ya nanti ketemuan di sana. Nah, itu nggak apa-apa. Padahal nggak ngomong. Cuma karena kamu tujuannya ingin mendamaikan kedua orang itu, maka tidak apa-apa. Yang terakhir yaitu perkataan suami kepada istrinya atau sebaliknya. Contohnya gini, misalkan ibu kalian masak tuh keasinan, ya. Terus suaminya makan, ibu bapak kamunya makan. Padahal kamu tahu itu asin, tapi bapak kamu bilang ke ibu kamu bahwa masakannya luar biasa, sudah kayak restoran. Kalau masaknya kegosongan, masak pisang goreng kegosongan, wah, mama luar biasa. Ternyata pisang goreng yang papa kasih dikasih Black Forest, alias apa? Kegosongan. Nah, misalkan juga ibu kamu baru bangun tidur, bapak kamu datang ke ibu kamu, wah mama kalau bangun tidur cantiknya luar biasa, padahal excessnya banyak. Ya, itu kebohongan diperbolehkan. Baik, untuk materi jujur ini cukup sampai sekian. Nanti kita ketemu lagi di bab yang sama tentang amanah. Semoga anak-anakku diberikan rezeki untuk membeli kuota. Teriak yang keras. Amin. Demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Kalau kekurangan itu sepenuhnya milik Bapak dan kelebihan itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kita akan bertemu di video selanjutnya. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.